Kita ke rumahnya Bang Marvin, Om Mas. Wih, siang Om. Masuk. Siap, sehat ya? Sehat. Mas, kita cek koleksi hari ini. Ya, ini mini scale semua Mas. Keren. Ini koleksi saya lah. Berapa koleksi? Oke Om Mas. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Yes. Ini dengan Bang Marvin ya Om Mas ya. Marvin atau Melvin sih Bang? Mervin, oke Bang Mervin ya. Kita baru ketemu tuh 2 kali ya tuh Bang ya? Nah, 2 kali. Yang pertama kali itu yang kopdar di mana tuh ya? yang di Beno tuh. Beno ya, Nah, Beno. Beno. Terus yang keduanya baru kita kopdar kemarin ya Bang ya? Gila, ini saya kaget tiba-tiba dia udah muncul dengan ini Om Mas. Makanya saya bilang, wah boleh nih diajak ngevlog nih saya bilang nih. Karena soalnya ini lumayan, pertama mereknya banyak saya nggak tahu. Ya kan, terus detailnya kemarin saya ngeliat tuh keren sih. Saya kan suka Porsche ya. Jadi apa namanya, suka Porsche gitu kan. Datang lah gitu nih. Mana dia? Bangun tidur ke? Hah? Baru balik. Masuk Gre. Nah, ini sayapnya Gre nih. Oh, mau duduk situ kah? Sini. Gusti ya Gre. Ya. Ya lah. Sini ya. Aman Gre. Nih kopimu. Terima kasih. Masuk frame lah Gre. Masuk frame ya, ada apa? Biar ada kawan. Mungkin kan gara-gara Grady kan racunnya enggak kan? Kalau di sini ada dibayarin. Iya. Oke, jadi sejak kapan nih Bang? Saya Bang Mervin? koleksi sebanyak ini semenjak 2 bulan terakhir. Cuman buat diecast mini scale dari skala 18, 24, 32 sama 64 itu dari saya SD. Oh dari SD. Nah, dari SD. Oh. Jadi merek pertama diecast saya itu mungkin abang tahu mereknya Miku. Oh Miku tahu. Nah, Miku tahu. itu pertama kali itu diecast saya lah itu tuh. Oh. Nah, masih ingat dulu beli pas di pesawat. Pas itu pesawat Sriwijaya. Oh iya, dulu tuh ada tuh kayak gitu tuh. dulu Betul. ada kan, Bang? Di pesawat tuh kan. Nah, Iya. ya, dari situ tertarik ya. Nah. Koleksi SD sempat off lama lah tuh. Semenjak masuk SMP SMA tuh nggak pernah koleksi dah, paling Hot Wheels. Hot Wheels. Oh tapi Hot Wheels ada lah ya. Hot Wheels ada lah beberapa. Kalau yang iseng nengok suka beli. Nggak banyak lah itu. Tapi masih supercar. Supercar. Oh, oke. Supercar kalau JDM beberapa lah. Karena saya sih basicnya lebih suka ke mobil Eropa sih. Iya. Nah, kalau di sini ada yang Jepang paling di sini ada Lexus Ya. Lexus Oke. LFA ini. Pagani itu kalau Pagani itu Zonda tuh Eropa ya Bang? Pagani ini Eropa dia, Eropa ya? buatan Italia dia. Nah, di sini kan ada Oh ya LWK. ada BWK dari ignition model. Ya. Nah, ini Oh, resinnya. ignition lumayan tuh. Nah, ini jenis model. Kalau gold plate gini dia berarti resin dia. Iya, resin. Nah, ini satu. Udah hafal dong dia Grey. Yang mana gold plate, mana yang itu. Ini perbedaan kan. Tahu rumus lah. Ya makanya saya suka banget tuh kalau misalnya orang koleksi itu dia baca juga, maksudnya dia ada pengetahuannya lah. Nggak kayak saya kan main koleksi ya tuh. Koleksi, ngumpulin gitu kan. Beberapa yang di sini kan saya beli itu karena suka sih Bang. Nah, kalau saya nggak berdasarkan kayak orang di market. Oh yang formula ya. Hot item ini itu tenda kayak ini merek Filmi nih resin. Cakep tuh. Itu kemarin saya ngeliat tuh. Nah itu ini nih resin. Ada yang lagi hot item itu namanya Red Singapore.
Oh. Harganya bisa lebih mahal, hampir setengah harga ini nih. Itu karena berapa? lagi hot item. Cuman ini warna Tiffany, mint green ya ini Mint green, warnanya. emang warnanya Porsche suka kayak gini ya? Saya suka ini kan beberapa nih yang biru-biru gini, ada ini biru. Oh itu mint green ya, bukan lichen ya? Ini mint green nih. Mint green ya. Kalau di mobil aslinya emang kayak gini, Iya. ini kode warnanya kan. Makanya kan rata-rata tuh kan kalau dulu tuh setahu saya kalau apa mobil-mobil kayak gini tuh biasanya orang beli mobilnya dapat ini itu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Jadi kayak misalnya Porsche tuh, misalnya kita beli Porsche tuh grey. Nah, itu dapat tuh. Mini scale-nya. Nih. Ada beberapa kalau kita beli mobil dari dealer resminya tuh mungkin buat mobil-mobil yang mahal lah ya kita sebut ya. Dapat lah gitu. Dia ada satu Pak Grey, kan. Oke. Ini koleksi yang di bagian sini, ini bahannya resin. Dari sini tumpukan ini sama ini bahannya diecast. Karena ya. Tapi emang rata-rata kalau mobil Eropa tuh banyak kan emang supercar ya Bang ya? Supercar dia Iya pasti kan? supercar ya. Iya kan? Kalau Jepang kan rata-rata sportcar kayak GTR dia kan Iya masih GTR. sportcar Oh walaupun dia masuk kencang. supercar ya? Kalau yang ini Lexus LFE dia masuknya supercar karena dia bawa mesin V10 dia. Oh. Jadi dia mungkin CC-nya kali ya dibilang supercar tuh ya? Hah? Supercar tuh dibilang supercar itu kalau CC-nya tinggi kali ya atau gimana? Iya, dia mungkin kalau dihitungnya dari mesin 10 silinder ke atas dia. Oh. Ini rata-rata 10 silinder ya. 10 silinder dia. Oke. Iya, Mau keren tuh. ada abang mau nengok dari mana? Ini kan banyak nih. Iya. Merek-merek ini. Kalau apa Bang Mervin sendiri suka yang mana nih? Saya pribadi sih agak susah sih ya. Karena dibeli tuh yang emang disuka. Cuman kalau harus pilih satu mungkin ini. Oh, Ferrari ini Iya sih. warnanya Tiffany blue nih. tetap Ferrari ya. Tetap Ini ya. ada logonya. Arti license ya? Ini dia rata-rata nih bang. Kalau buat resin dia unlicensed. Oh, license. Nah, karena pertama mungkin buat dapat license-nya susah. Iya. Sama dia produksinya itu nggak banyak. Nah, contohnya ini apa produksinya itu 299 piece. Apa merek itu, Bang? Ini mereknya TOC. TOC. Kolaborasi sama Filmi dia yang ini nih. Kan kalau dia mau minta license, nggak condong bang dia. Iya, benar. Cuma saya license atau unlicensed itu nggak jadi masalah, yang Iya sih. penting detailnya. Makanya saya bilang kawan-kawan tuh rata-rata tuh mini scale tuh yang license tuh biasanya Nissan. Nissan tuh pasti selalu kebuka gitu. Iya, selalu terbuka. Rata-rata kebuka untuk semua. brand-brand Jepang sih. Rata-rata Jepang dia kan ada lebih gitu. mudah lah kita dapat license-nya kan. Yang lebih parah apa merek TPC tuh. Merek TPC tuh Iya. Ferrari-nya tuh ketika dijual tuh dia nggak ada logonya Bang Merwin. Oh gitu ya? Cuman ketika kita buka dia ada stikernya. Oh, nakalin lah ya. Jadi kalau misalnya mau niat masang tuh kita pasang tuh. Karena kan saya suka F40 ya. F40. Jadi lumayan banyak lah di rumah itu kan F40 saya. Tapi ya mereknya enggak merek apa yang merek kayak CM model, bukan CM model ya, apa ya? Dia beberapa. Ino ya. Oh, Ino. Jadi rata-rata merek mini scale gitulah gitu kan. Nah, jadi makanya saya bilang aneh sih bilang. Sini tulisannya emang nggak ada license kan. Kali kita buka ada stiker. Iya, saya bilang. Itu ada berapa? Cuman kalau di sini buat bahan resin, dia semua ada logo dia. Karena kalau gara-gara logo tuh pernah masalah tuh dulu. Mini GT aja sendiri Mini tuh. GT. Pernah masalah tuh masalah RWB, Bang. Oh, RWB. Nah, jadi RWB itu kan ada apa Mini GT itu nggak bisa mengeluarkan belum dapat pada waktu itu, belum dapat license-nya. Tapi produknya udah dikeluarin dulu. Jadi akhirnya dicabut semua. Nah, itu Mini GT tuh dulu tuh, Tarmac tuh. Makanya orang banyak kan dulu tuh zaman dulu tuh ya ini Nissan R35 nih yang paling banyak kan dulu. Soalnya kan banyak kan populasinya. Iya. Lebih gampang juga kan. Iya. Jadi lebih banyak dilihat sih. Iya kan? Kok yang di Pontianak yang udah ada yang mana nih? Hah? Yang Pontianak. Kan abang kan grup mobil besar nih. Mobil besar. Yang pernah ada di sini enggak banyak sih bang. Kok GTR pernah ada. Iya GTR yang punya yang saya bikin tuh Grey ya. Itu Ferrari 458 nih pernah ada juga Pernah kan. ya. Itu tuh pernah ada yang warna putih tuh.
Bugatti belum pernah saya lihat sini ya. Nah, Bugatti di Indo sih kayaknya susah masuk sih bang. Iya sih, Karena ya. dia misalnya kan dari pabriknya aja udah setir kiri kan. Kita mau bayar berapapun, mau bikin setir kanan pun tak bisa bang. Oh gitu. Nah, mau dibayar $1 juta pun mereka tak mau. Oh. Nah, makanya Bugatti itu agak sedikit mustahil sih bang buat ada di Indo sih. Nah, Oh gitu ya. Mustahil lah. Oh. Kecuali ada orang-orang kuat lah yang berani bawa masuk. Oh gitu ya. Hmm. Ada gak beberapa mobil tuh hati yang enggak susah didapatinnya? Kok Lambo sih banyak ya bang? Lambo sih banyak. Rata-rata kan. Lambo sih banyak. Kalau di sini kan, kalau anggaplah saya koleksi, selain koleksi racing kan koleksi ini juga diecast. Oh, itu diecast? Nah ini diecast nih, Oh. ini diecast. Saya suka diecast tuh karena misalnya Lebih kokoh ya? lebih kokoh sama Moving part? ada yang bisa dibuka. Oh ya, moving part gitu ya? Bisa dibuka. Ini misalnya ini bempernya pun, nih bang, dia Oh. ada spare partnya lagi, bisa diganti lagi. Oh. Bempernya, bemper depan belakang. Oh, sistemnya sistem itu ya, magnet ya? Magnet dia. Nah, kalau kayak gini beberapa. Keren ya? Ini dari, Apa mereknya bang? ini mereknya Phantom Night nih. Nah, kalau ini sorry. Ini kalau ini, Oh, jatuh. ini nggak apa ya? Ini magnet nih bang. Oh. Nah, kalau ini nih, kalau diecast nih, jatuh pun kita tenang. Saya yang bebarnya ya. Soalnya kemarin ada kejadian nih bang. Kawan datang ngecek. Ada ini kemarin saya punya warna oranye nih bang. Dia nggak sengaja kebuka lah kan. Maksudnya dia angkat dari sini kan. Baru kesenggol sedikit, patah dah spionnya. Soalnya ngeresin kan ringkih. Iya, makanya Mini GT juga kayak gitu tuh. Jadi ada kalau Mini GT tuh ada yang seri LBBK R35 tuh yang warna pink tuh, itu susah sekali sekarang. Bahkan hampir nembus kemarin tuh, hampir nembus 5 juta, Gre. Wih. Ada yang pink, ada yang susah lah pokoknya. Amerika ada tuh. Nah, jadi pas itu buka, kawan tuh kan kalau Mini GT itu kan dia ada itunya kan, ada kayak scrap bukan scrap sih, plastiknya tuh kan. Plastik penahannya. Nah, plastik penahannya itu. Nah, dia buka dari spion. Dicabut spionnya. Dia bilang, "Enggak lah," saya bilang. Ya itu. Makanya saya koleksi beberapa kan. Saya koleksi lebih ke bukan. Ya makanya waktu Kopdar terakhir tuh kan saya bilang, wah ini parah nih kalau misalnya mini scale semua ini kan, maksudnya resin kan. Dan saya bilang Bang Marvin sama Gre pada waktu itu ya, lihat Gre saya bilang. Itulah makanya. Ya lumayan nih saya bilang. Soalnya harganya kan lumayan ya buat resin. Cuma kalau buat resin nih mungkin yang paling murah nih dua ini nih bang. Nah, ini paling murah nih berapa nih? Ini paling normatif nih, normatif nih. Yang ini sekitar 800. Nah, 800 murah kata dia. Karena dia kan ada ini ya, ada Golok deh gue. ada ini ya, limited produksi juga kan dia kan. Nah, ini buat produksi yang terbatas ini termasuk murah lah bang, dibanding yang ini. Tapi ini China ya bang ya? Hah? China ya? Ya China rata-rata nih. Nah mungkin yang kalau yang ini kan semua kebanyakan unlicensed. Nah, ini kalau yang ini nih license nih. Ini apa Gembala Emirates GT, tapi basisnya ini dari Porsche Carrera GT dia. Iya kan, makanya saya lihat ini kayaknya Carrera deh. Nah, cuman ini kan ada kayak rumah produksi lain lah, bikin apa? Mirip gitu ya? Enggak, dia modif ulang dia semuanya. Dari mesin, body kit, semuanya dia. Oke, LBWK lah ya? Nah, kayak LBWK sama dia, RWB gitu ya? Semuanya, kalau ini sampai mesin-mesin. Nah, ini license nih. Ini rata-rata semua kalau racing dia punya nomor produksinya sih. Oh iya, sama betul. Dia, kan. Limited. Oh, saya kemarin nanya Bang Mervin kan, ini beli di mana Bang? Abang beli di mana, Tokopedia atau nyari? Ini saya ada kenalan dari pertama dari Facebook, sama ada satu seller dari Medan tuh, langganan juga tuh. Beberapa ambil dari dia. Rata-rata dari luar kota sih, kecuali yang ini nih. Nah, ini pasti Pontianak ada yang jual gak? Saya iseng-iseng WTB kan di Facebook. WTB R35 kan yang ini kan. Tiba-tiba ada alamat berduit. Padahal barang ini lumayan susah nih bang. Oh iya? Nah lumayan nih, padahal saya ada taruh budget kan. Budget lah. Maksudnya kemarin ada kawan nanya tuh mau beli gak kan. Udah laku dah. Saya cari gak. Satu tuh laku. Berapa tuh bang?
Ini kemarin dapatnya 1 juta nih bang. Ih, mahal ya. Nah, ini resin kan dia kan. Dia suka nih, ini nih. Soalnya warnanya silver sama dia Nissan GT-R yang udah facelift nih. Pakai body kit yang Type 2 dari LBW kan. Iya. Nah, ini cantik nih. Kalau mobil Jepang sih saya nggak banyak sih bang. Paling kayak Nissan PR34 enggak kurang suka kali ya? R34 saya suka, cuman buat koleksi sih mungkin belum lah. Oh gitu. Mungkin kalau S2000 ada lagi PO gak? S2000. Nah, itu masih ada beberapa nih, belum selesai malah nih bang koleksinya. Pusing. Belum lunasin PO dan jajan-jajan lagi. Cuman emang mau nyari merek yang di luar Mini GT artinya bang ya? Nah, Mini GT ada beberapa gak sih bang? Oh. Nah, tapi nggak banyak lah. Cuman saya kan kalau koleksi ngejar detail benar-benar yang detail sekali sih. Soalnya saya kan buat pajang nih, buat koleksi jangka panjang lah. Iya. Nah, sama ini nih yang paling spesial kok diecast, mungkin orang nengok kan diecast sama resin, bandingkan kayak diecast kan nggak bisa sedetail itu kan. Iya, Nah, betul. kok resin kan detail. Cuman kalau ini nih bang, nah ini spesial nih diecastnya nih. Iya. Itu loh tadi saya bilang, Nah, gila, ini dari Almost Real nih, ini diecast paling mahal yang saya beli nih. berapa tuh bang? Ini saya beli 1,4. 1,4 om. 1,4. Ini ceweknya aman ya? Hah? Untung Mervin ini belum nikah ya? Itu pola bang. Awalnya di nengok kan banyak benar belinya. Cuman pas nengok barangnya, cantik juga. Ini dari Almost Real nih, ini diecast paling detail yang pernah saya punya lah ini. Benar-benar dari mesin sampai kabel-kabel detail terkecilnya ini paling bagus, dan ini dia Magnet juga ya? magnet juga. Nih. Wih, ada itunya loh. Nah, ada penyangganya dia. Ada nih, penyangganya buat juga dipajang loh. nih. Nah, kita di diorama nih, khusus buat ini kayak nih. Karena dia kan nggak ada base-nya nih. Iya, keren ya. Nah, ini Itu jalan nggak tuh? jalan rolling dia. Oh iya. Nah, rolling dia, ada ikhlasnya. Ini paling bagus lah ini nih. Ini mungkin Kalau di merek yang agak murah tuh bang, kalau kayak gini tuh biasa pop price. Kopres ya, kopres. Bisa buka-buka gitu kan, Gre. Yang kayak saya tuh punya saya tuh yang apa AMG yang Mercy D2 tuh. Nah, itu kan bisa dibuka tuh. Itu keren juga isian dalamnya. Karena kalau mau detail tuh kerenan itu F40 tuh loh dalamannya. Oh iya, saya nengok dari foto itu cantik. Iya kan? Bang. Keren. Nah, tapi makanya saya bilangnya tuh yang tadi yang saya bilang yang merek TPZ itu. Nah, itu detailnya lebih oke, Bang. Iya ya. Lebih oke detailnya. Cuman itu biasa resin ini nggak jalan biasanya kan. Nggak bisa rolling kan biasanya. Bisa rolling kan resin Dia kan biasanya buat kayak, foto gitu. Nah, dicetak langsung dia. Nggak dirakit lagi kan. Nah, ini berapa? Ini ada yang belum dibuka gak nih? Iya. Ini yang didominasi di sini sih dari merek Mobil dia Pagani. nggak ada, dia nggak nyari mobil dia. Iya nggak sih? Aku bang kalau beli mobil asli ya. Bukan, mobil abang tuh kan ada itu pasti tuh, ada mini scale-nya. Itu ada satu merek tuh bang. Iya kah? Mini Champs, dia skala 18 tapi. Oh, skala 18. Skala 18. Biasa kan orang pertama kali ngincar tuh mobil dia seorang tuh dapat tuh kan baru taruh apa di mobil gitu maksudnya kan. Itulah itu skala 18, cuman tak usah, udah ada yang besarnya gak? Udah ada yang aslinya. Selain ini skala 18 ada skala 64, ada skala 18. Ini paling spesial nih. Iya sih. Ini mungkin kita agak pinggirin dulu. Boleh. Ya. Ya. Ini agak pinggirin dong nih. Balik juga ya, pelan-pelan deh. Kita agak pinggirin dong. Saya jujur tapi abang nggak suka ya. Ada kan Mini GT itu ngeluarin BMW yang seri balap itu bang. Oh, Gila keren sih. kalau Karena hidungnya tuh kayak hidung Bugatti tuh loh. Hidungnya tuh apa kira istilahnya kira? Depan itu yang BMW sekarang tuh kan besar-besar itu hidung itu. Jadi keren gitu kelihatannya gitu. ini kita pinggirkan dulu. Itu bisa kali agak tengah segitu. Soalnya nggak ada itu. Ini yang spesial nih. Kita nombok ya kira. Wah. Ya, dua nih yang spesial nih. Ini dari merek Auto Art. Merek Auto Art ini barangnya umurnya udah 1 dekade nih. Wih.
Ini keluar 2014, ini keluar 2013. Pantesan itu 50 anniversary ya? Nah, ini Aventador yang 50 anniversary ini. Ini ada Bugatti. Oh, ini pasti udah license sih, udah ada logonya. Ini kalau yang skala besar sih rata-rata pasti udah license sih, Bang. Nah, kita buka satu-satu. Boleh. Ini saya dulu tahun 2020 pernah beli satu auto art juga, cuman yang Aventador yang LP 700 ini kan 720 nih. Ini kita buka lock nih. Sih kok agak sanksi mejanya ya? Goyang-goyang dari tadi. Aman, masih aman lah. Masih aman ya? Soalnya tak ditumpuk 3 ya. Iya. Kita buka satu-satu nih. Auto art. Ini pertama kali mau ditanyain, berapa nih Bang? Ini 2,5. buat harga sekarang sekitar 4 jutaan. Oh salah tebak saya itu. Harganya naik nih Bang. Soalnya auto art sekarang dia pakai bahan komposit. Komposit tuh dia kayak plastik. Cuman yang kalau ini kan keluaran lama nih. Dulu tahun 2020 mungkin harganya masih 2 jutaan. Sekarang harganya 4 jutaan. Ada sertifikatnya ya. Ada sertifikat nih. Kalau auto art di keluaran lama kan. Ada nomornya Om. Dia kan auto art 2010-an ke bawah tuh sampai 2010-an ke atas tuh dia ada memang bahan. Arti ini belinya second hand nanti? Second hand. Oke. Nah, cuman saya cari kondisi yang benar-benar mint. Oke. Cuman nggak bisa dipungkiri kalau bahan metal ya Bang. Pasti ada merintis. Apalagi umurnya udah 1 dekade kan. Iya. Cuman saya kebetulan dapatnya yang masih mint condition lah. Oke. Ini K18. Nah, ini buat. Arti ini bisa moving part juga, bisa buka? Semua moving part nih Bang. Oke. Ini spesial sekali ini kan ada kertas instruksinya nih Bang. Ini ada cara bukanya, yang lain. Ada informasi juga nih bahan-bahan apa aja yang dipakai, berapa part, berapa biji part yang disatukan. Oke, Aventador ini agak susah juga Bang carinya nih. Nah, barang yang ini kan harganya semua sama langka kan. Bang. Sebenarnya kalau kayak gini nih warna pengaruh nggak sih? Warna nggak pengaruh Bang. Enggak ya? Nah, nggak pengaruh. Ini kalau nggak salah buat Aventador yang seri ini nih dia ada sekitar ada 3-4 warna kalau nggak salah. Merah pasti ada dong ya? Dia adanya biru ini, kuning, putih sama hitam doff dia. Oh, merah malah nggak ada. Nah, merah nggak ada. Ini warna resmi sih. Namanya Blue Chapeau ya. Nah, spesialnya ini kalau auto art ini dia highly detail sih, Bang. Yes. Nah, misalnya kita buka dari bagasinya nih. Wah. Bahkan detail. Mas dia mesinnya di belakang ya, Mas ya, bukan depannya. Ini kalau bisa dilihat nih Bang, ada engselnya nih. Iya benar. Itu benar-benar kayak mobil asli tuh. Ini ban bisa belok. Iya. Ban bisa belok, ngikutin setir. Ikutin setir ya. Ditutup. Nah ini nih pintunya digeser ke depan nih. Naik sendiri dia. Ini. Tuh sampai itunya apa dashboard dalamnya juga kelihatan ya. Dashboardnya benar-benar detail sekali. Terus Bang. pintunya detailnya oke. Kalau abang mau nengok nih boleh pegang. Siap nanti. Siap nanti. Next habis ini. Benar ini. Mervin aja mau pakai sarung tangan. Kita tidak pakai sarung tangan nih. Ini biar lebih nge-grip ya Bang. Soalnya tangan saya ini suka keringatan soalnya. Ini. Wah, saya sih suka bagian yang paling ini, mesin nih gila, pasti keren nih. Sebelum kita buka mesin kita semua moving part nih ya. Spoiler belakang. Wih. Belakang mesin. Mesin yang paling detailnya paling gila nih Bang. Ini gila keren ya. Iya. Ini dia. Terus kalau banyak orang nggak tahu kalau Aventador nih punya ini sayap di sampingnya nih. Oh. Nah, dia buat pendinginan mesin nggak nih? Kalau di mobil aslinya kan. Nih. Nah, buat model auto art dia auto art signature ya. Dia masing-masing pasti ada sertifikat sama nomor seri dia nih. Ini kayak ini 1535 nih. Cuman sayangnya dia nggak ada tulis dari berapa ya? Nggak bisa berapa. Mungkin ini produksi massal juga sih harusnya. Iya sih. Ini masih bahan metal nih. 10 ya? Hah? 2010 ya?
Ini keluar 2014 nih. Oh, 14. Ini barangnya keluar 2014 nih. Ini kita buka apa lagi nih? Iya. Ini baru sampai ya kemarin nih. Iya, saya udah lihat kemarin di postingan abang tuh kan. Itu kata si Gre, ini nak dipamerkan nih bang, kata dia. Ini saya baru buka sekali ya nih. Ini spesial ini kalau Bugatti ini paling beda dia. Boxnya dari Auto Art yang lain nih. Ini Oh, ini masih satu merek ya? masih satu merek. merek, Saya emang ngincarnya merek Auto Art sih. Buat diecast dia pada masa itu ya kan ada Kyoso. Iya, ada. Kyoso. Terus ada Bung Foref, Buga apa sih yang dijual yang di Bugaro ada. Bugaro. Maisto, itu dulu tuh saya pas belum bisa cari duit, itu tuh beli Maisto lah. Iya. Yang Tapi masih- Maisto udah lumayan kan? Udah lumayan ya. Nah. Tuh. Cuman pas saya nengok dulu zaman-zaman Kaskus tuh bang. Orang ini nih. Tahu. Nengok kan dari forum alamak. Bisa ya barang-barang kayak gini, detailnya kayak gini ya. Nanti abang ini dari dulu emang suka mobil ya? Dari dulu saya mulai ngerti mobil. Tahu nggak apa bang? Hah? Ayah juga main mobil kan? Dulu iya juga main mobil tuh. Nah, mas saya dari kelas 4 SD itu udah mulai ngerti mobil. Ngerakit mobil. Mobil-mobil ya dari SD lah dulu. Mobil duluan pernah. Nggak, maksudnya kalau punya pengetahuan ini kan nggak mungkin baru kan ya Gre ya? Nah. Pasti udah lama gitu, udah mendaging istilahnya. Kawan sih ya dari SD mulai belajar lah. Nengok kalau saya nengok mobil kayak gini kan saya nganggap itu seni dia. Iya. Seni, enak dilihat. Ya, kan? iya. Nah, ini kemudian ada nih Bugatti. Oh, itu lebih itu tuh sedikit Omar, 1001. Ini 1001 nih. Nah, ini nomor Pas lagi nomor 1001 nih cantik nih. Nah, ini Bugatti Veyron Sport Edition Marvello. Iya. Nah, ini cuman menurut saya ini detailnya lebih gila lagi daripada yang Lambo nih. Ini berapa? Ini masih sama harganya. Oh. Sekitar 4 jutaan. Kita dapat ini cover mesinnya nih. Bahan besi. Wih. Karbon ya bang? Ini karbon nih. Wis. Ini pakai. Saya nggak tahu sih ini dekal atau apa. Kalau dekal ini terlalu rapi buat dibilang dekal ya. Kita buka nih. Wah, gila sih full karbon. Ini full Gila. karbon dia. Gila. Wah. Ini body full karbon dengan aksen biru ya. Kalau di bahasa Inggris kan Marvello ini dia marvelous ya, luar biasa ini. Bugatti Veyron. Ini Kalau kata saya- Jarjit, Marvelous kata dia. ini sudah saya cari keliling-keliling marketplace, keliling-keliling Facebook semua. Ini dapat di Medan juga? Ini dapatnya Jakarta nih, Pak. Oh, Jakarta. Nah, kemarin kirim dari Jakarta. Ini merek yang sama nih. Cuman menurut saya yang luar biasa ini detail mesinnya nih. Iya, makanya. Jadi 116 tuh pasti 18 ya. 18. Itu tuh pasti gilanya di mesin. Nah, itulah kalau ini detailnya udah luar biasa pagi. Yang ada merek namanya Amalgam kalau abang tahu. Oh. Amalgam itu bisa sampai 1:6, 1:8 dia. Cuman harganya itu bisa ratusan juta tuh bang. Nah, Ya, ini kalau abang. buat saya sih ini udah cukup. Udah cukup lah nih. Ini semua sama nih. Ini dari bagian Depannya. Ini. Wah, gila sih. dari depan. Ini bisa buka. Ini bahan dalamnya ini blue dia. Jadi Ya. kayak mobil asli dia kayak karpet gitu kan, bahannya kan. Biasa tuh dia tuh depan tuh buat bagasi ya bang. Nah, buat bagasi. Terus mereka ini nggak ada ban serep arti? Berarti nggak ada ban serep. Oh. Atau mungkin ada ban serep, mungkin simpannya terpisah dia. Mungkin Enggak, tapi kalau misalnya kayak abang nih, ada ban serep nggak? punya saya ada enggak ya? Nggak. Pernah bongkar sih, Bang. Nggak, emang nggak pernah bocor apa itu? Nggak pernah. Enggak pernah. Nggak Soalnya pernah. jarang keluar juga. Itu saya penasaran saya tuh, Gre. Dari Porsche, dari Ferrari itu saya bilang nih mobil kan kalau dibuka pasti untuk bagasi depannya ya. Ban serep itu. Masih ingat saya enggak ada ban serep. Jadi regulasi buat beberapa tahun terakhir nih, Bang, buat mobil Eropa tuh dia harus ada ban serep. Ah, kan? Mungkin kalau misalnya mobil saya kan dia di Porsche 2013 kan mungkin regulasinya beda ya. Belum ya. Nah, belum ada regulasi yang wajib ada ban serep kan. Ini bannya beda ya depan belakangnya? Ini bannya beda dia. Ini Iya. mungkin tapaknya lebih lebar di belakang ya. Sama ini bisa dibuka. Iya. Detailnya juga luar biasa nih. Detailnya dalam biru. Penasaran pengen. Pegang ya, Pak. Oh, kira bahannya dari ini. Sofa. Bannya plastik. Nah, ini pintu buat detail sih ini. Kira ya. Nggak diraguin lah kalau auto art.
Ini mesin belakang. Iya. Nah, ini ada fitur Exhaustnya keren ya. Ini bisa, ini juga ada suspensinya dia. Suspensinya. Belakang. Terus ada ini juga nih. Ini ada spoilernya. Ini fungsi semua sih bang. Iya. Nah, fungsi semua. Ini posisi lagi parkir atau kita lagi braking gini. Ini bisa kita. Nah, kita masuk unlock ya biar aman nih. Nah ini nih sistemnya magnetik. Magnet ada 4 titik magnet nih di sini. Ini tinggal masukkan. Wah. Cantik emang. Gila. Bugatti sih The best ya. the best sih. Bugatti sih. Iya kalau di Hot Wheels juga Bugatti ini memang salah satu juga yang ada kelasnya lah. Selain F40. Nah itulah. Ini baru 2 ini. Mungkin masih ada lah yang lain lagi. Mungkin masih nunggu lah ini. Dan ini jadi saya buat skala besar kan lumayan lah harganya. Iya, lumayan lah bang. Misalnya satu ini bisa dapat 4 resin. Iya dong. Nah kan, mungkin saya beli yang benar-benar. Kita bisa berapa tuh kalau Hot Wheels? 4 kota. Hot Wheels masih ada Hot Wheels berapa? Saya pajang di kamar gak. Cuman emang kalau misalnya emang udah tahu mobil ya emang lebih baik beli ini kan. Nggak perlu di custom lagi. Udah bagus. Kalau ini kan kayak resin nih. Benar-benar kalau buat skala 164 sih detailnya sih super sekali sih bang. Iya. Mungkin kita apa ya yang bisa dilihat. Cuman menurut abang nih, ini untuk skalanya. Kalau menurut abang skalanya ini betul nggak? Skalanya ya. Kalau misalnya kan kalau kita lihat 1:1 nih, kira-kira ukurannya sama nggak nih? Bugatti sama Lamborghini hampir sebanding ini nggak sih? Atau lebih besar Bugatti gitu? Dia sebenarnya kalau kita berdasarkan tinggi atap ya. Kalau ini mobilnya saya pernah nengok langsung itu memang CPR kayak gini nih bang. Kalau Bugatti dia pernah ada di Indonesia satu, cuma saya belum lihat secara langsung. Cuman kalau berdasarkan foto-foto di Google, ya mungkin hampir lah ya. Hampir lah. Apalagi dia kan memang dia kalau auto art kan dia nih spesialis juga kan. Kan spesialis buat diecast yang highly detail kan. Karena kalau misalnya ada mobil misalnya kayak di mana ya, kayak di Hot Wheels lah ya misalnya. Kalau misalnya bandingkan misalnya Civic ya. Civic sama kalau kita bandingkan sama Porsche aja misalnya 911 gitu. Itu kan hampir mirip tuh. Bahkan lebih besar Civicnya gitu kan. Nah, makanya maksud saya kayak gitu tuh gitu. Maksudnya skalanya gitu. Kalau Hot Wheels kan dia nggak pure 1:4 kan. Berapa yang 1:4 ada yang lebih agak skala besar kan. Makanya saya tuh nggak suka tuh Honda Civic F tuh nggak suka saya Gre. Besar gitu, apalagi Morrisnya. Ya lah Morrisnya itu besar. Nah gitu. Jadi kalau saya sih lihat makanya orang banyak lebih milih resin, lebih banyak milih mini scale tuh karena emang skalanya bagus gitu. Lebih presisi lah. Lebih presisi gitu. Emang ada sih, maksudnya ada orang-orang tertentu emang yang ngoleksi itu 118. Memang ada gitu. Mungkin kalau buat sekarang 118 mungkin udah berumur kali ya. Iya. Soalnya saya. Makanya tadi saya bilang abang kan ini udah lama nih pasti. Barang udah lama. Tapi ini masih mulus ya. Benar-benar dirawat artinya sama dia. Ambilnya dari emang kolektor sih. Kolektor. Benar buat umur lebih dari 10 tahun sih ini kondisinya luar biasa sih bang. Kondisinya ini benar-benar kalau saya Bugatti nih belakangnya ini kan dikal tempelan ya nih. Iya. Ada isu kalau ini udah umur lama nih bisa hilang ya. Oh iya, karena kepegang-pegang terus kali. Nah ini nih benar-benar masih utuh sekali nih bang, masih mulus sekali ini. Biasa tuh dia tuh dipelek bang. Dipelek tuh kalau misalnya sering dipegang tuh biasanya. Kalau dipelek berubah. Ini utuh nih bang. Iya. Memang ini benar-benar utuh semua nih. Nah ini nih emang dia nyari. Emang taruh di kotak sama dia nih. Saya pun kalau bukan walaupun bisa dibuka-buka, cuman buat pajang semua sih bang. Iya betul. Pajang soalnya sayang-sayang juga kan. Soalnya buat merek auto artnya keluaran lama nih, harganya naik terus nih bang. Soalnya dia yang saya bilang tadi kayak auto art kan sekarang udah pindah bahan ya. Ini kan masih metal nih semua nih. Sekarang pakai bahan komposit plastik gitu. Bukannya mobil-mobil sekarang tuh emang harus bahannya enggak harus metal kan?
regulasi baru nggak sih? Kalau skala 18 sih kayaknya yang saya tahu ya bang, merek Auto Art ya masih bang. Masih metal ya. Apa yang plastik sekarang dia udah ganti bahan dia. Kalau kayak sekarang Berarti lebih murah sekarang ya? lebih murah sekarang dia. Buat beberapa lebih murah sekarang. Harga bekasnya pun jatuh dia. Kalau ini kan harga bekasnya naik terus nih bang. Iya. Kayak ini 2020 harganya itu. Nanti jatuhnya udah rare ya. Nah, barang rare juga ini barang-barang yang udah 10 tahun lebih udah susah nyarinya lah bang. Iya. Ini benar-benar buat koleksi kayak gini. Saya juga mau nyari kemana kan barangnya kan. Mungkin ada yang punya cuman nggak mau ada yang jual. Kemarin ada saya tawar warna putih nih, tawar orang mau lepas dah. Nggak mau dilepas doang, sayang dia. Memang barang susah cari sih bang ini. Iya. Cuma kebetulan kemarin ada yang mau lepaskan, dah ambil lah. Walaupun jajan lagi. Nanti Bang Mervin ini nggak fokus sama satu merek ya? Maksudnya Fokus sama satu merek ini mungkin ada belasan merek nih bang semua nih. Terus nggak fokus sama satu versi, maksudnya satu bukan, maksudnya misalnya pos semua gitu nggak ya? Saya banyak sih bang, cuman kalau di koleksi saya mendominasi ya. Ini Pagani sama Ferrari. Ferrari mungkin ada. Sama Zonda kali, Zonda banyak tadi saya lihatnya. Tadi ini kan Zonda nih. Kalau saya lihat sih. Ini Zonda 760 LH Lewis Hamilton punya nih. Ini Pagani juga nih. Iya. Pagani banyak juga nih, makanya. Nanti next curiga dia nak beli yang seri 118 sih Pagani kayaknya. Oh ini Pagani nih bang. Gila, ini harganya tembus 10 juta. Oh nanti ya Ben. Nah itu. Tembus 10 juta dah. Padahal dulu harganya paling berapa juta ya bang? Dulu harganya mungkin 3-4 juta ya. Nah karena dia bahan metal kan, detailnya juga luar biasa, itu naik terus tuh bang dia. Ini makanya saya amankan loh, mumpung harganya belum sampai 10 juta. Betul. Inilah hobi ya. Ini mungkin dua ini bisa jadi barang investasi lah. Nah dia kan sekarang Auto Art nggak keluarin bahan besi kan dia kan. Ini banyak yang nyari juga nih kayak yang bahan metal. Cuman mini scale mudah ya jualnya? Mini scale sebenarnya kalau bahan resin agak susah sih bang, karena harganya ya. Iya. Walaupun dia limited kayak yang mungkin yang produksi paling kecil ya. Nah kayak gini nih Ferrari 599 GTO nih. Ini dia cuma ada 199 unit. Iya. Itu ada THS yang kayak gitu tuh Grey, warna abu-abu. Kalau Hot Wheels, kok abang tahu nggak? Kok Hot Wheels ada skala 18? Udah tahu. Nah tahu. Ada. Nah kan Hot Wheels ada skala 18, dia dari Hot Wheels yang biasa, Hot Wheels Elite sama Super Elite tuh. Iya, seperti itu. Nah, Super Elite tuh saya nyari itu Ferrari F430 Scuderia itu agak susah kan tuh. Harganya pun barangnya tuh goib tuh bang. Jadi abang tuh nyari, kayak tadi kan saya dengar mau lagi nyari Ferrari yang Elite yang itu arti nyari apa maksudnya tahu dulu Saya atau nggak sengaja keluar di FYP atau gimana saya gitu? dari lama tuh bang. Emang udah ngincar? Nah, udah ngincar dari zaman masih Kaskus dulu kan nengok kan tuh bang. Arti sekarang baru kesampaian gitu ya? Nah, itulah sampai nih semuanya nih. Sampai udah keluar banyak lah. Sampai udah kalap sendiri. Nengok rekening, alamak segini. Itulah dari zaman Kaskus. Kaskus dulu kan dia ada forum bisa Iya, kita buat FJB gitu kan. Channel kan ya. Channel. Saya nengok lah kalau diingat-ingat kan. Aduh, pengen lagi. Sebelumnya kan saya pengennya kan cuma. Apa yang trigger abang biar itu yang saya lupa tuh? Trigger pas awalnya kan saya ada koleksi Pokmat tuh bang, Pokmat kan. Kayak apa yang Boneka tuh? Nah, boneka yang Avenger gitu kan. Koleksi dia saya mainkan tuh mungkin abang nggak kayak yang Labubu dan lain-lain gitu. Oh ya, tahu. Itu kan. Ada yang lain-lain juga kan, itu saya mikir kan, itu kan saya belikan buat pacar. So saya buat diri sendiri apa ya? Iya. Coba lo koleksi. Nah, yang pertama itu yang ini nih bang, saya beli pertama ini, coba lo. Saya mundurin lo ya. Yang pertama ini nih coba-coba. Ini coba-coba. Kedua. Apa tuh? Ini Pagani Imola. Oh Pagani, kan Pagani. Imola. Terus kedua saya beli ini nih. Beli ini Di Facebook. ini belinya baru semua nih bang di Shopee sama Tokopedia nih. Terus Itu udah pecah ya? Udah retak ya? Pecah pengiriman nih, cuma tak apalah. Terus yang ketiga ini apa lagi ya saya beli ya? Saya sampai lupa nih bang.
Nah, Berapa nih? Yang Pagani ini berapa? Pagani ini di bawah 300 nih, Bang. Oh. Ini di bawah 300, ini kalau nggak salah di bawah 300 juga, ini sekitar 300 nih. Terus yang saya beli yang ini nih. Mini scale segitu ya? Yang ini saya belikan, saya mikir kan ada display kotak nih. Saya mikir coba loh kan. Pas itu nyusunnya tuh 3 biru, 2 ungu. Kebetulan saya nengok kan Ferrari 488 Pista nih, resin, saya penasaran kan, coba beli satu. Detailnya luar biasa, Bang. Iya. Rencana tuh ini nih, Bang. Rencana 3 biru. Udah, stop dah tuh ya. Stop dah. Nah. Saya racunin kawan tuh. Beli yuk. Yang resin tuh. Resin yang ini nih, pas saya beli barengan. Nengok ada detailnya tuh, saya nengok-nengokan di tempat kawan saya di Medan tuh, dia jual kan. Dia jualnya resin kan. Saya nengok. Di Facebook ada khusus mini scale ya? Di Facebook tuh? Ada. Oh, ada ya? Ada. Dia emang khusus mini scale, dia random sih, Bang. Cuman pas nengok ini kan lama, cantik. Keturusan lah sampai 11 resin nih. 11 resin, totalnya ada 11 resin sama 11 diecast dia saya. Lihat kan lama jadi jajan terus. Harusnya cuma berapa? Saya sih dari tadi sih lihat tuh bagus tuh Bugatti tuh yang putih tuh keren. Ini Bugatti ini. Keren. Ini mereknya Hanson and Heaven nih. Iya. Ini dia banyak kan jenisnya kan, Bang ya? dia jenisnya ini kan Bugatti Chiron Super Sport. Iya, Chiron. Apa Chiron? Chiron Super Sport ya. Ini kebetulan nih yang Hermes Edition nih. Putih sama mutiara gitu ya. Ini nih luar biasa gak nih. Ini produksinya pun limited. Dia ada 299 unit. Ini mungkin salah satu yang favorit juga sih, Bang. Soalnya kalau dibandingkan Chiron ada yang biasa yang pertama kali keluar sama yang sport nih. Jadi abang tuh emang suka model ya, bukan karena limited kan? Limited itu bonus lah ya. Limited itu bonus lah, makanya kayak maksudnya pas beli tuh nggak tahu tuh, oh ternyata limited ya gitu kan? Yang benar-benar suka sih, Bang. Ini. Tapi terkadang kalau misalnya kayak gini nih, biasanya orang seller nih jualnya tuh emang dia nggak tahu juga apakah tuh barang tuh limited ke enggak. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mini scale nih jatuhnya gitu. Iya, kalau kayak ini si model kan enggak limited nih, Bang. Cuman karena saya suka dia Ignition tuh keren. Apalagi seri yang 118 kan ada kan? 118 nya ada kan? 118 nya belum ada. Ada. Enggak, maksudnya ada jual gitu 118 Oh, ada. Kalau di ini model kan dia 118 nya ini dia bahannya juga kalau nggak salah dia resin ya. Nggak bisa dibuka-buka juga dia. Ini saya beli nih banyak sih yang resin tuh. Suka body kit yang LBWK yang type 2 dia, tipe yang kedua sama warnanya nih. Iya. Kalau Jada bisa buka enggak? Jada bisa dia. Kalau Jada kan bisa dia, buka pintu-pintunya. Jada bisa. Nih, kayak Jada tuh lumayan tuh mereknya. Gitu, mesinnya muter-muter, ada yang ada dan enggak. Oh iya gitu ya? Cuman silver. Kalau 164 nih saya koleksi juga karena beberapa kayak ini CM model kan. Ini bisa dibuka-buka. Iya. CM model beberapa bisa dibuka. Kalau ini kan rata-rata kok diecast ya, Bang. Ini sekali kan beberapa kebanyakan dia udah license juga ya. Iya. Kayak gini. Ini mungkin biasanya license lihat dari kotak luaran itu. Dia kan ada kayak hologramnya juga ya. Nah, kalau ini kan unlicensed nih. Ini ada Pagani banyak di sini Pagani ini. Ditunggu. Ini Pak Gani, Bu Gani yang belum ada. Ya ini sebenarnya kan kalau kita lihat di kotaknya kan ini kan untuk anak umur 14 tahun nih sebenarnya. Tembak main kan. Jadi makanya apa anak kecil jangan dimegang gitu. Nah terkadang tuh Pak kecil megang udah ketar-ketir lah, Bang. cuman adik abang biasa megang ini enggak? Enggak, dia enggak hobi sih. Oh enggak hobi ya, bagus lah. Hobi juga. Ini emang saya taruh di rak khusus. Di kamarnya. Tetap tertutup juga nih semuanya. Kalau mau pegang pun hati-hati gak nih. Takut lagi. Nih, mungkin segini dulu lah, Bang. Koleksi masih ada beberapa PO yang mungkin datangnya di 2026 ke depan kan. Masih lama juga. Tadi full yang 164 yang paling mahal yang mana ini ya? 164 yang paling mahal ini ada 2 nih, Bang. Ini nih. Itu yang mahal ya? Ini paling mahal ini. Itu berapa? Yang ini saya beli di 1,6. Ini 1,6 ya. 2 ini yang paling mahal. Nah, sisanya 1 juta lebih, 1,3 juta.
bikin ini barter nih sama kawan, barter sama yang kemarin yang patah tuh. Ini barter, ini kondisi mulus, ini barter. Nah, mungkin saya kayak gini. Jadi kalau misalnya patah bang, itu bisa bang pakai lem HP tuh, itu nggak berbekas. Oh gitu ya? Jangan pakai lem besi, nguap dia. Oh iya. Tuh abang kan juga buat pajang kan? Buat pajang itulah. Saya banyak tuh mini scale yang habis dikopdar kan, tiba-tiba ada yang patah gitu. Nah makanya saya sekarang kopdar tuh jarang bawa mini scale lagi kan, jarang saya bawa. Nah jadi ada ya gitu, bukan maksud hati apa ya? Masih hati mau inilah. Kan, tapi akhirnya saya bawa yang biasa-biasa akhirnya sekarang gitu. Karena orang kan megangnya random tuh, makanya saya bilang pas saya ngeliat abang bawa ini banyak nih, alah saya bilang lah gratis bawa ya bang. Nggak apa gitu, cuma dijaga gitu abang. Itulah makanya. Terkadang tuh apa anak-anak tuh, kalau kita kan ke tempat umum tuh, emang maksud arti kan emang mau mamer ya. Cuman kadang anak kecil ya Gre tuh saksi tuh pernah jatuh. Jatuh. Oh lama. Gimana dah? Premium berat lagi ya. Lama. Oh iya. Jatuh kan, nah makanya itu biasa tuh penyakitnya tuh itu. Ini mungkin teman yang pagi ini kalau barang yang mungkin kalau ini kan beberapa di market ya. Nah ini nih yang spesial nih, walaupun dia salah satu yang paling murah di antara ini yang saya cari karena dia hidupnya enak ya. Ini kalau abang tahu nih, ini mobil Justin Bieber nih tahun 2015 nih. Justin Bieber kan pernah dia pakai 458 LBWK nih, warna biru Dove nih. Ini keluaran eksklusif USA nih. Itu apa, Ferrari kan? Ini Ferrari 458 LBWK nih. Nah ini boleh buka lah, ini aman dah ini. Yang dia kena band nggak sih? Nah ini kan kena band tuh. Iya kan LBWK kan. Nah ini cantik juga nih birunya. Kemarin susah cari nih bang. Soalnya dia eksklusif USA kan dia kan. Cuma keluar di US dia. Yang kebetulan kemarin pas saya scroll di marketplace nih ketemu pula. Wih cantik juga barang ini 458 ini kan. Jarang kan, kayaknya sekarang kan paling LBWK tuh kayak Nissan, Nissan, Silvia paling, dia lebih ke Jepang sekarang. Kalau Eropa kan mereka yang white body kan RWB gitu kan. Kalau LBWK nih nggak banyak lah dia mobil. Ferrari itu kenapa lah nggak boleh di custom ya bang? Karena dia menjaga ini dia eksklusivitas ya. Nah dia kan mereka bikin nih. Sebenarnya nggak kan masuk akal nggak sih kan kita udah beli nih, ini nggak sih? Kayak kita udah beli lah kan, tiba-tiba kita modif mau maksudnya terserah gitu dong gitu kan? Iya. Sebenarnya yang salah kaprah nih bang kalau Ferrari ini sebenarnya mereka bukan membatasi kita buat motif mobilnya. Kreasi gitu ya bukan ya? Nggak membatasi, cuman kalau sampai merubah bentuk asli, merubah logo, nah itu tuh jadi masalah sama mereka. Kayak kemarin yang berubah warna juga nggak boleh kan? Yang rumah berubah jadi warna pelangi itu loh dulu tuh ada ya? Itu biasa kayak rumah modifikasi Mansori itu. Nah itu nyeleneh kan, dia kan modifnya kan kayak ini nih. Ini udah nyeleneh nih bang, udah bukan ini kan basisnya dari Ferrari F8 ya. Sekarang namanya kan kalau dari Mansori ini F8XX dia. Nah ini juga pernah bermasalah sama Ferrari ini. Mansori itu cuman ya Ferrari nggak bisa menang lah, karena kan barang udah jadi hak milik bayar kan, bukan hak milik mereka lagi kan. Makanya kayak gitu ya lah kan punya Porsche gitu. Tiba-tiba Nakai datang langsung cowok mana tak ada mana seorang Porsche tuh. Itulah dia. Cuman saya bilang kalau yang masih genuine tuh kayaknya ini ya Porsche ya. Maksudnya benar-benar RWB maksudnya. RWB itu masih genuine tuh Nakai sendiri yang ngerjakannya gitu. Enggak seperti LBWK kan. Kalau LBWK tuh biasanya kalau saya lihat di site itu kita bisa beli partnya lupa ya Bang ya? Bisa. Kita bisa tinggal beli part, tinggal nyari bengkel Bang ngerjain. Iya kan kayak si siapa tuh? Garasi Drip ya? Garasi Drip dong. Siapa sih? Yang Jiko. Nah, Jiko tuh kan dia beli tuh, dia pasang sendiri kan bukannya si Jepang tuh yang masangin kan bukan gitu. Cuman dia datang cuman ngeresmiin aja gitu. Betul. Makanya saya bilang lebih apa namanya? Lebih genuine Nakai sih sebenarnya. Iya, langsung dari tangan dia sendiri kan. Cuman saya nggak setuju tuh kemarin ide itu yang bajakin tuh.
Hah, apa tuh bang? Yang Porsche RWB yang ungu, kan sekarang udah berubah tuh. Jadi undivided warna hijau. Padahal kan dulu kan paling ikonik kan. Tahu kan Bajakin kan? Ada tuh di IG tuh. Sekarang iya. Kan itu salah satu yang RWB pertama juga. Iya kan? Nah, itu kan dia karena yang batik, spoilernya batik tuh bang. Batik, nah, itu sekarang berubah warna. Wah, saya bilang, saya sempat ada ketika dia tulis tuh saya, ya nggak ungu lagi, saya bilang gitu. Nggak biru lagi. Iya. Kemarin kan itu udah ikonik banget tuh birunya tuh. Dia kan RWB pertama di Indo. Makanya saya bilang, kenapa berubah nih warnanya? Kecewa sih. Cantik padahal ya. Birunya keren udah tuh. ikonik dah dia. Tiba-tiba berubah. Dia karena kan yang 911 dibikin juga gitu. Iya sih. Jadi, wah. Ini udah habis berapa nih? Belasan lebih kali. 20-an kali ya, Bang? Mungkin hampir 30 nih. Wah. Hampir 30 lah. Isi satu kamar saya tuh, Kri. Cuman ya emang mungkin di masa mendatang kan mungkin saya keterbatasan tempat pajang juga kan di display kan. Kan ada beberapa yang akan saya jual lah kalau resin nih. Soalnya kan harga jualnya juga bertahan kok resin. Ya. Selagi tidak ada minus sih, ya aman-aman aja lah harganya. Terus biasa nih ini nih hanya abang buat foto ya atau buat apa gitu yang jelas dimainin nggak bisa kan? Nanti cuman kumpulan foto ya sih bang. Emang buat pajang benar-benar buat pajang ya ini semua nih bang. Benar buat pajang soalnya di kamar kan kalau bosan kan nggak nengok ini ya kan. Display saya ada lampu juga, jadi lebih cantik lah dia. Yang benar-benar. Jadi sekarang tuh di diecast sendiri itu lagi berlomba-lomba nih kan mereka nih majoret. Nah sekarang majoret tuh ada tuh grey, ya? kan? Yang di kalau misalnya kalian yang pada suka mobil-mobil supercar, itu banyak tuh majoret tuh, iya nggak grey? Majoret sekarang udah naik kasta kayaknya. Iya, jadi sekarang di blisternya ada kotaan. Nah, ada mikanya sekarang. Ada mikanya, sebenarnya. Cuman emang ya skalanya meramput lah ya. Makanya saya bilang gitu, maksudnya nggak terus scale lah dia. Nah, nggak terus scale. Makanya saya tuh jujur kalau ya Hot Wheels juga nggak suka semuanya. Grey tahu sendiri kan saya sukanya apa gitu kan. Nah, makanya kalau mini scale tuh saya udah mulai tuh. Cuman ya merek-merek mini GT lah ya. Cuman mini GT pun sekarang sama aja sih, maksudnya pada digoreng kan. Iya. Nah, makanya mendingan beli-beli kayak gini nih, nggak digoreng. Makanya pertama kali kita ketemu kan saya nanya nih merek apa nih bang, saya bilang saya nggak pernah, agak asing gitu, ini merek apa ini sih bang. Nggak sayang aja kan, maksudnya kalau mereknya nggak itu beli 1.800.000 Grey, ya nggak sih? Digoreng-goreng. Saya tahu satu ini mungkin yang Mini GT Aventador LBWK, saya lupa, mungkin dia warnanya chrome gitu ya, chrome hitam chrome, abang tahu nggak ya? Saya sempat lihat di Facebook itu, kalau nggak salah itu yang seri LBWK kali, yang LB, yang LBWK, yang blister kali ya? Hah? Yang blister putih kah? Itu lupa saya. Mahal bang. Dia kalau nggak salah dia dari apa ya, edisi apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah itu dari event charity. Oh iya. Nah itu tuh sempat sampai 30 jutaan. Iya. Nah iya tuh. Cuman saya nengok kan, kalau kita mau berlomba-lombaan siapa paling mahal, ya itu susah. Nggak sehat dah tuh. Makanya lebih enak gini nih, yang suka dibeli gitu. Saya beli yang benar-benar saya suka, makanya kalau misal mau jual pun agak berat lah. Agak berat jujur. Cuman kalau emang harus lepas sih mungkin ada beberapa yang akan saya lepas juga sih. Sebenarnya bukan masalah harga sih ya bang, Pak, nyarinya ya nggak sih? Nah nyarinya susah tuh. Iya kan? Kayak terkadang kan orang ini kan nggak tahu nih. Kayak saya tuh tiba-tiba datang ke rumah tiba-tiba bilang, "Om, ini berapa ya, Om?" Saya bilang. Misalnya orang nawar customer saya, enggak saya bilang. Saya belum tentu bisa mirip lagi kayak gini, enggak saya bilang. Nah, gitu. Kadang orang tuh kadang tuh orang tuh enggak mikir gitu. Enggak mikir sejarahnya ke apunya ke kan. Ada nilai sentimental. Itu. Betul. Nah, jadi makanya apa ya? Ya itu sih susahnya gitu. Apalagi yang bocil-bocil sekarang kan main tebak-tebak ya tuh. Foto nawar. Nah, ini berapa, Bang? Nawar, kadang tak sadis lagi. Cuman dari banyak merek mini scale resin sama diecast, abang suka yang resin ke diecast? Saya buat
Beda fungsi sih bang. Cuman kalau buat pajang emang resin lebih menarik daripada. Cuman buat kok detail bagus sama mana? Detail sih jelas resinnya bang. Resin cuman, ya? Cuman nggak kalah juga sih. Kayak saya ambil contoh mungkin yang Ferrari Enzo nih bang. Nah ini harganya sekitar 400-an nih. Ini nggak kalah juga detailnya sama resin nih, kayak detail mesinnya pun sampai dia ada kabel-kabelnya. Iya. Nah, nggak kalah juga detailnya. Kalau yang bisa dibuka-buka lebih menarik sih bang, karena ya emang bisa bisa diliatin kan. Cuman ya kalau itu apa diecast ya? Ini diecast sih, diecast nih. Dia kalau beda fungsi sih bang sebenarnya. Saya baru tahu loh kalau mini scale tuh ada diecastnya. Iya serius. Iya. Makanya tadi abang bilang ada yang resin. Kira saya itu mini scale tuh resin semua. Oh mini scale sih dia dibagi dua ya bang. Kalau diecast kan dia bahannya metal. Kalau resin dia bahannya ya kayak plastik gitu lah ya. Plastik yang dicetak gitu kan. Cuman base-nya rata-rata apa? Base-nya akrilik nih bang. Rata-rata. Bukan, maksudnya base-nya bawahnya tuh besi ada kan? beberapa, kalau yang resin nih dia sama dia bahan. Base-nya resin juga. Kalau yang bahan diecast nih yang besi, dia ada beberapa yang besi, ada beberapa yang plastik juga. Plastik. Iya sih, arti tergantung kita selera lah ya, suka yang kembali mana ke selera juga sih bang. Cuman ya benar-benar lah ini kalau dilihat dari sini ini nggak ada yang hot item nih bang. Memang pure. Nggak ada 18 coy. Satu berapa tadi? 8 ya? Ini 118. Nah ini. Ini 164 juga nih. Nah yang harganya berapa nih? Yang ini 1,6. Nah 1,6, nggak hot item. Nggak hot item ini. Cuman ya barangnya kalau yang ini buat Ferrari merek ini ada beberapa di pasaran, cuman masih di harga 297 kemarin aku beli itu. Jadi pas dia bilang sold, terus saya lihat di marketplace tuh 500 lah sekarang. Saya bilang nggak jadi lah. Kemarin juga IDE itu sepi. Orang-orang bilang IDE sepi karena stand mini GT itu nggak ada. Jadi sepi. Kayaknya bermasalah karena kemarin lah kayaknya. Nggak tahu juga sih. Ya ada masalah internal lah ya. Iya, makanya bagus nih, maksudnya merek-merek kayak gini dimasukin gitu. Saya dari berbagai merek sih bang. Nggak jadi patokan lah. Asal saya suka, saya belilah. Kayak warna-warna aneh kan, kayak Ferrari. Orang taunya Ferrari merah. Cuman kalau ada nggak sih yang mereknya beda tapi mobilnya sama, ada nggak sih? Mobilnya beda tapi mereknya sama ya bang. Mereknya beda maksudnya? Oh kalau merek sama mobilnya beda. Nah maksudnya skalanya tuh mirip nggak sih? Skalanya sih mirip. Terus ya? Saya pernah buka, ini bentar ya. Ini kayak Lambo ini mereknya LCD nih. Ini LCD. Ini LCD. Ini LCD. Nah ini 3 merek yang sama nih. Tapi skalanya mirip ya? Nah skalanya mirip nih. Nah kalau supercar kan dia bodinya panjang, lebar. Nah ini sama sih bang kalau dilihat nih bang. Dan mini scale nih dia bagusnya tuh emang detailnya oke. Terus kedua tuh dia nempatin spoiler tuh bang benar-benar keren gitu kan? Iya betul. Coba kau bandingkan 911-nya Roxy yang hijau tuh. Gila dia punya spoiler tuh tinggi. Mau terbang dah. Ini kayak ini kan yang Bugatti ini kan spoilernya kan bisa naik turun nih. Cuman di resin ini diposisikan normal nih. Posisi lagi parkir. Katanya enggak, kalau mobil tuh enggak boleh di atas atap ya? Spoiler tuh ya? Spoiler dia harus gimana sih? Enggak juga sih bang. Dia ada beberapa yang kayak emang mobil yang semakin tinggi spoilernya itu ada fungsinya juga sih. Oh gitu. Ada fungsinya juga kayak misalnya kalau kita Porsche GT3 RS nih. Jadi yang sering ini kan normal nih bang. Ini spoilernya mungkin seatap lebih dikit nih. Karena dia butuh downforce dia. Ini kan mobil track dia, butuh downforce yang besar buat ini nyengkram mobil ke aspal ya. Tuh kan kalau nggak ngerti mobil nggak tahu kayak gitu tuh. Kan, ini kalau Porsche kan dia ada namanya Mente ya, body kit. Kau tahu nggak? Kalau GT3 RS ini ada body kit Mente, dia spoilernya lebih besar lagi malah. Lebih besar lagi dia.
spoilernya buat ini ya downforce mobil lah, karena dia kan mobil track ya, dia harus nempel terus sama tanah kan, kayak mobil track gitu. Ya, ini juga, ini Pagani Zonda yang 760 Lewis Hamilton nih, ini spesial buat dia bikin kan. Nah, rata-rata ya kayak gitulah. Nah ini mobil track juga nih, kalau bisa dilihat nih. Iya. Kan besar nih spoilernya nih. Iya, terus untuk sirip belakangnya juga ya bang ya. Ada tambahan siripnya kan, maksudnya ada aerodinamisnya, karena emang mobil buat track butuh inilah downforce yang besar juga sih dia. Iya sih. Nah, ini sebenarnya yang menarik lah. Makanya koleksi ini nih nggak perlu keluar rumah buat cuci mata. Iya. Kok udah ini ya kan, kita lihat di kamar, hilangin bosan lah kayak ini. Ya, ini kalau orang pajak tahu bahaya nih, Bre. Banyak. Iya, saya pernah tuh ngejekin Om Wahyu Wojes tuh. Jadi ada di grup juga tuh, kan dia orang pajak tuh, Bang Mervin. Jadi saya bilang, wah saya kalau bayar pajak nih banyak nih, saya bilang harus satu mobil saya nih, saya bilang gitu kan. RWB saya 12 ya, Gre. Satu kotak tuh. Tapi emang nggak ada niat beli RWB ya? RWB juga agak kurang suka kan? Agak kurang suka sih. Oh. Mungkin ini kalau mobil, rata-rata mobil yang di sini ini model dari tahun 2000-an awal nih. Nggak ada yang tahun 90-an nih, kayak 2000-an awal ini kayak ini Ferrari Enzo, ini kan 2000-an Ya, awal. Enzo, Nah, itu udah main jarang tuh. ini Ferrari Enzo 2000-an awal, mungkin kayak Murcielago ini 2000-an awal juga, tahun 2009 nggak kalau salah tuh kan. Rata-rata saya beli yang modern klasik lah aja. Iya, makanya saya bilang ini kalau nggak tahu mobil, nggak tahu nih kayak gini gitu kan. Nah, ini rata-rata mobil. Pasti kalau misal yang anak-anak baru pasti belinya LBWK semua biasanya. Kalau nggak RWB, ya kan? Saya kan dalam lumayan lama kan. Lambo biasanya, kan mobil-mobil mereka yang biasa dilihat itu. Lama ngerti, cari tahu. Nah, karena kebetulan juga. Ini anak-anak mobil pada nggak ngoleksi diracunin juga bang? Nggak ada sih bang. Mungkin yang ini kan lebih ngoleksi yang 1:1 kali. Bahaya tuh parkiran tuh. Kalau saya emang hobi sih dari SD, hobi. Mungkin baru sekarang lah kesampaian juga sih bang. Nextnya apa lah nih? Nextnya mungkin ada beberapa yang skala 118. Saya curiga nanti 18 semua nih, Gre. Oh, next mau 118 mau jual berapa biji? Berat juga kan. Karena kan tingkat kepuasannya beda ya. Tapi kalau abang kalau disuruh milih nih, kalau misalnya duetnya ada, apanya ada gitu kan, lebih milih 18 atau 64? Kalau saya milih, jujur sih 118. Oh iya. Cuman kita balik lagi ke tempat penyimpanan sih bang. Kalau 118 kan butuh tempat penyimpanan yang besar juga. Iya. Biasa tuh kalau kawan saya tuh, kalau udah 18, biasanya kawan-kawan saya di Jawa tuh, kalau hobi yang 18 tuh, ujung-ujung nanti main RC tuh bang. Oh gitu ya? Karena 18 kan banyak di RC. Iya betul. RC. Nah jadi apalagi kan keren-keren tuh RC tuh, meskipun hanya luaran ya, dalamnya mesin gitu, tapi keren gitu. Jadi orang tuh nikmatinnya. Kadang tuh kan gini, kadang orang tuh cepat bosan pertama kali karena FOMO, ya nggak Gre? Betul. Nah Gre kan karena FOMO tuh jadi apa yang diminta, apa yang kita pengen tuh semua udah dapat kan. Karena kan kalau kita udah beli kayak abang ya, misalnya udah beli terus ngapa udah kan? Udah lah. Kayak gitu. Nah, ya makanya tadi saya tanya, ini kira-kira abang dipoto kalau masih ada suka foto sih, artinya ada yang dibuat gitu loh bang. Nah, saya memang basicnya emang suka foto. Ya, kalau misalnya kayak anak-anak FOMO itu kan yang nggak suka foto, taunya pas FOMO beli, harga turun, pusing pala kan gitu kan. Nah, akhirnya lama cepat bosan dia gitu kan. Betul, saya emang basicnya emang suka fotografi. Kalau ini sih bukan korban FOMO nih, bukan. Kalau korban FOMO tuh mereknya pasti satu gitu biasanya, merek yang lagi terkenal. Ada belasan merek lah, karena emang misalnya kan ada kayak mobil yang cuma ada di merek ini, gitu kan. Iya. Iya betul ya. Nggak ada satupun hot item di sini. Cuman ya hobi-hobi juga kayak ini kan. Ini misalnya ada yang kurang puas, kadang kita kalau beli mobil kurang puas sama pelaknya, bentuk pelaknya. Nah, mungkin saya kayak ini diganti nih pelaknya.
Oh itu udah diganti tuh bang? Nah ini diganti pelak, ini pakai stance wheel. Oh stance wheel. Ini pakai TRGT. Ini ini yang stance wheel nih. Nah ini stance wheel. Nah ini 2 TRGT nih. Ini pelak-pelaknya model pelak. Ya, ya kan kalau Eropa sih, apalagi impornya. kalau Bang Marvin suka ngubah-ngubah, jadi lama mainnya tuh lama gitu Pak. Jadi bisa Nah, suka gitu. lebih menikmati lah kita kan kalau bisa ganti-ganti kan. Kalau resin bisa diganti bang. Oh. Nah cuman ya harus kuat mental lah buat patahin ini pelaknya. Oh iya. Nah itu. Karena dia nggak bisa buka ya? Nah, karena udah kayak dia modelnya fix kan. Ya, ya? fix. Nah, modelnya fix kan. Kalau ini kan masih ada pakai mur baut gitu kan dia kan. Lebih enak buat diganti. Terus kesan nih bang, misalnya anak-anak baru nih baru ngumpulin mini scale, itu dari suka dulu atau gimana dulu gitu? Atau tahu sejarah dulu gitu? Menurut saya buat tahu sejarah itu nggak perlu sih bang. Nah, mungkin kalau dari suka dulu, mungkin dari suka dulu lah bang. Karena saya basicnya juga dari suka dulu kan baru beli kan. Kalau nggak gimana suka ya nggak mungkin dibeli dong. Soalnya saya nggak, pokoknya apapun. Nggak keluar ini dia labubu sini nanti. Kalau buat koleksi, buat koleksi sih mungkin koleksi apa yang disuka dulu karena kalau kita beli apa yang kita suka mungkin buat kedepannya kita nggak akan nyesal juga sih bang buat beli kan. Dan sesuai budget ya bang? Dan sesuai budget juga lah. Karena fleksibel, kalau budget sih fleksibel sih bang. Kalau di grup di Facebook ada sih kita kayak misalnya kita range-nya. Range-nya kita WTB mungkin budget semana itu bisa ketemu juga sih bang itu. Kayak apa ya yang kayak gini kan saya beli nih dari Facebook juga nih dari grup nih. Ini saya udah sesuaiin budget pas ketemu. Ini barunya sekitar 1,8 sampai 2 juta nih. Saya dapat 1 juta lebih dikit ya. Kan udah sesuai budget kita. Saya dapat 1 juta dikit ya tadi. Maksudnya kalau daripada kita beli baru harganya hampir setengah kan, bagus kita beli second tapi kondisinya masih bagus. Tapi sih rata-rata kalau resin sih pada masih bagus sih kan dikotakin ya. Pasti kalau dijaga sih bang, dijaga. Dan dengan jaraknya tuh jauh tuh, jadi apakah ada melekat di blister juga ada mungkin gitu kan. Ini masih aman masih bang. Paling kalau kurangnya yang ada base gini kan rata-rata sini semua ada base ya bang. Paling ya dipelak aja sih bang. Iya. Ini bannya karet kan. Betul. Mungkin dia agak model bawahnya agak rata aja, jadi mutarnya tuh nggak mulus dia. Dia biasa mentok di fender biasanya. Fender samping tuh. Betul. Makanya kalau di CM model tuh Bang Mervin, kalau Bang Mervin tahu CM model mini scale juga. Nah itu dia ada 2 macam bang. Oh gitu ya? Jadi dia ban tuh bisa lepas, bisa ganti yang CP. Oh iya. Tapi nggak bisa jalan. Gede pernah lihat tuh kan gitu Gede. ya? Oh yang bisa ganti itu nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Oh dia juga cuman sama lagi gini. Ini kan modal itu tempel glutaknya. Pakai model glutak ya. Jadi dia emang ada yang ceper, ada yang normal gitu. Oh iya. Jadi kalau normal jalan, dia kalau ceper dia nggak bisa gitu. Oh iya. Gitu. Saya ada tuh gitu tuh. Ini CM model sih ada ini. Itu CM model? Ini CM model nih. Oh. Ini di bawah nih kan. Nah, ini di sini ada logo CM model nih. Ini Pagani Utopia nih. Padahal CM model tuh sama. Dia tuh satu produk gak sama Inno. Ini CM model juga Lexus. Oh, satu gitu ya? Oh. Jadi kalau abang beli buku apa ya namanya? Ada yang dapat R34 warna biru tuh. Nah, itu ada majalahnya. Toh itu diceritakan tuh. Jadi sejarah mini scale tuh dari awal. Mungkin di sini ada mereknya, cuman saya nggak terlalu tahu. Yang tahu kan paling Pop Rise tuh kan, terus CM model, Inno. Oh, itu masih kayak satu induk gitu ya? Satu induk. Oh, gitu. Baru tahu. Mini GT itu satu induk tuh. Iya. Jadi kita bilang bagus-bagus enggak ya, dia satu rumah kok. Iya. Dia mungkin ada level-levelnya kali ya. Mungkin ada. Kayak ini kan level-levelnya beda nih gitu. Mungkin ada kayak detail-detail kecil yang ditambahin lah, lebih dibaguskan sedikit lah. Iya. Termasuk Kyoso itu kan dia satu merek tuh. Kyoso 1/18 itu bagus. Iya, banget. 164 ya keren. Iya. Saya itu dulu impian saya itu Kyoso tuh, sampai sekarang enggak dapat.
Yoso itu. Karena udah jarang dan itu benar-benar real kolektor yang beli gitu. Jadi orang tuh beli, nggak jual lagi gitu. Oh iya. Yoso Sama juga merek mama juga kan. sama kayak Mini GT itu kalau yang mereknya apa? Junmai itu Kaido tuh. Nah, itu kan dia jualnya limited ya. Jadi kalau misalnya kita beli tuh second hand pasti. Emang udah susah nyari juga tuh orangnya kan. Tapi ya korban FOMO juga kan Kaido kan akhirnya. Jatuh ya? Jatuh. Jatuh sekali ya. Ada juga yang enggak sih. Nah, ada beberapa yang enggak juga. Yang grey itu banyak yang enggak ya grey. Yang biru udah dijual kan? Ungu kan? Cuman itulah Junmai itu kan emang itu kali ya, maksudnya dia punya fender tuh gede-gede gitu, jadi agak aneh gitu bentuknya. Cuman yang R33-nya sih keren ya, R32-nya yang grey. Lipsnya keren. Oke lah, jadi thank you banget ya Bang ya. Aman. Jadi next ditunggu ke depannya apa, mungkin kalau ada balik lagi kita 118 semua ya guys, 116 semua ya. Amin. Semoga ada rezekinya lah. Semoga ada rezekinya. Iya kan, atau 1:1 ya Gre. Alah, itu amin paling besar lah itu. Iya kan. Terus kalau kopdar datang ya Bang. Aman, Nah, aman. jadi Aman. bisa saling Usahakan kenal gitu. Jadi bisa ngeracunin kawan-kawan yang ngeracunin. yang mini apa yang karena di sini tuh emang kurang apa untuk mini scale tuh. Nanti kalau Abang mau nyari mini scale yang gila tuh di Bali, Bang. Oh gitu ya. Di grupnya Bali tuh itu gila. Oh, itu lebih ini lagi ya. Dibandingin Medan lebih gila Bali. Oh. Jadi dia ada di sana tuh ada toko khusus tuh emang mini scale semua gitu. Ya, Yeza tuh yang cerita sama saya gitu. Jadi dia sebelum kita suka mini scale tuh mereka udah mainnya mini scale semua gitu. Oke lah, thank you ya Bang ya. Oke, sip. IG-nya apa? Hah? Cheers apa ya? Cheese 981. Oke, Cheers nanti ada di sebelah kan. Thank you juga Gre. Meskipun hanya diam aja di situ. Nah, kalau dia mau dibayarin? Jadi saya itu pertama kali kenal Gre dulu, baru kenal Om itu. Karena waktu itu ada project kan kita bikin mobil ya. Bikin Porsche Porsche itu kan. sama Om Berry juga. Meskipun tidak terlalu mirip ya Gre. Porsche itu masih warna putih. Putih ya, Nah, sekarang udah berubah kuning ya. Nah, sekarang udah warna kuning. Cuman tulisannya udah masih lengkap belakang? Hah? Atau udah hilang? Tuh. Yang kemarin kan hilang apa ya? Kalau nggak salah tuh yang Porsche-nya tuh kan ada hilang kan tulisannya dulu ya. Oh, Yang waktu di Beno tuh. Oh, mobil asli iya kan di stiker tuh. Nah, sekarang masih ada sih saya simpan cuman enggak dipasang lagi. Oh gitu. Simpan ada. Tapi kalau mau nyari lagi sih ada lah barangnya sih. Ya, thank you ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Setuju nggak sih Bang? Kalau apa lelaki tuh harus punya hobi? Laki harus punya hobi. Ya. Asalkan jangan hobinya cewek ya. Nah, maksudnya kalau hobi kayak gini setuju nggak sih? Saya sih sebenarnya kalau cowok sih nggak harus mobil ya. Masih banyak hobi lah. Figur ya. Figur, hobi motor, mungkin hobi Main motor ya. Hobi motor kan banyak hobi-hobi yang ya tergantung orang yang kembali lah. Iya. Gimana kan. Ya makanya ada di apa sih? Apa istilah sekarang kit apa yang di ya itu kayak misalnya ada di IG kemarin tuh. Nah dia ngomong kok dia nggak bela, maksudnya ya kita boleh ngoleksi kayak gini, cuman ya ngingat budget juga gitu kan. Kan kita kan ya maksudnya belum lagi buat kebutuhan Ya itu kan. Makanya saya selalu nanya tuh kalau tadi tuh lupa saya tanya tuh tadi tuh makanya lelaki tuh perlu hobi nggak sih gitu. Saya sih emang hobi mobil dari kecil juga. Iya. Saya ingat tuh Bang, pertama pas saya masih TK kayaknya beli RC itu skalanya besar tuh, mungkin lebih besar dari ini 10 berarti. mungkin 10 tuh, itu RC Ferrari F50 tuh. Nah itu tuh mungkin pertama, nah mulai dari situ ada ketertarikan sedikit, cuma belum yang gimana ngerti, mungkin dia keren aja. Kayak biasa kalau di poster tahun 2000-an kan kalau nggak Ferrari F40, Ferrari Enzo. F50 gitu kan. Emang ikonik lah Ferrari kan. Nah dari situ pas masih SD udah mulai ngerti. Nah itu dari banyak belajar lah dari situ tuh. Sampai sekarang lah mengerti. Makanya waktu pertama kali bikin mobil buat abang tuh kan saya nanya sama Gre.
si Mark itu ada koleksi diecast nggak sih Greg? Dulu kan itu kan. Karena kalau misalnya orang yang suka mobil tuh pasti ini nih. Pasti gitu kan. Akhirnya terlambat ya. Akhirnya sekarang lebih gila lagi gitu kan. Gitu kan. Baru mulai lagi nih, baru diseriusin lagi lah ini. Iya makanya waktu pertama kali ketemu kan, yang kedua kali ketemu, ini baru mulai nih om, dia mulai udah ngeluarin kayak gini ya. 30 juta coy 2 minggu, 2 bulan ya bang ya? Iya, 2 bulan, 30 juta udah keluar, wah. Ini karena emang ini ya, ini karena yang besar nih. Nanti tagline itu di judul itu 2 bulan 30 juta gitu. Enggak lah, 20-an sekian lah. Kok dibilang 30 sikitnya. Nah, belum sampai. Mungkin kurang lebih lah 20-an lah. Halo, masuklah. Oh, aku ini kali ya turunnya. Keren ya. Silakan nomor yang mau ini 16 ya. Malah jualan. Tinggal bayar. Coba aku flash ini. Yang kuning apa? Hah? Ini air filter dia. Jadi kalau Bugatti kan dia 4 turbo ya. Makanya suara knalpot ada tapi suara turbonya itu nyaring kali. Oh. Gila Thomas. Karbonnya real banget ya. Maksudnya seratnya tuh kelihatan gitu. Iya. Ini Pak Abang nengok ini. Ini celup kayaknya. Ini celup ya. Ini Kayak benar-benar saya rapi sekali sih, iya. Pak. Maksudnya pattern karbonnya ini benar-benar detail ya. saya tuh suka kalau 16 tuh suka 16 tuh suka mesinnya kelihatannya. Di rumah tuh ada Ferrari gitu juga. Iya. Ini lah. Mana Kia? Malah nyari akinya dia. Lambo keren banget tau. Apa namanya sampai pernya apa? Ini Suspensinya dia. tuh. Nah, ini benar-benar auto art sih jempolan lah detailnya nih bang. Ya mas, jadi ini dapat sertifikat mas. Kayak tanah ini. Karena itu bang. Gila, keren sih. Tuh dalamannya mas. Ini detailnya nih. Tuh, Ini benar luar biasa nih. joknya bukan kulit yang biasa tuh ya. Iya, masuk. Ini ada kombinasi dulu. Ini buat kecoa duduk nih. Muat gak nih? Keren. Lu masuk. Untuk itu gimana ini? Ini di samping. Kalau cubit. Nah, Ini kalau kau kayak kan ini kan gelasnya ini. tuh gila mas. Wih. Ini super. Kalau auto art nih. Sampai sini pun ada ini. Ini bisa gerak loh mas. Tuh kan. Ini bisa Bisa gerak ya. Cuman ya agak nggak. Bisa gerak loh. Ini lebih lancar sih yang ini. Kayak gini nih. Ini lebih lancar nih. Iya, nah ini bisa gerak sama mas. Tuh. Mekanikalnya jalan. Sampai ke disc brake-nya juga ngikutin Tuh. ban ini. Disc brake-nya mas. Tuh kerennya kalau 18 tuh, 16 kerennya itu. Ini warna biru gitu ya? Hah? Iya, blue draw dia dalam ini. Karpetnya nih Iya. blue draw dia. Tadi tuh depan itu yang di oh ini. Blue draw juga. Yo itu. Blue draw juga. MB-Tech nih. Nah. KW banget kayak gitu. Makanya saya bilang Greg. Apa kan yang di Pontianak tuh ada Lambo yang hijau ya Greg? Oh, itu tuh. Iya. Ya itu nggak tahu punya siapa. Itu saya komentarnya cuma satu. Itu kenapa pakai stiker Jogja stiker sih? Nah, itu. Sama motor sebelumnya tuh, Bang. Nah, pas kawan beli langsung di rumah. Iya. Komentar semua tuh. Makanya saya bilang, buset ini apa langsung harga diri Lambo langsung. Kalau saya punya Lambo saya. Rasanya macam ini, macam apa? Macam replika ya. Iya. Udah gitu stikernya benar-benar stiker Jogja stiker gitu. Itulah dia. Hancur sih Bang. Jelas mic baru. Iya. Diperjelas Baik ya, kita nggak bisa ngejak selah. Iyalah, Dia- selera. Tuh, dia yang punya duit juga. Nih, ini bisa buka mas, Bisa keren. buka dia. Keren. Saya lebih suka yang buka-buka sih kayaknya. Kayak ini kan keren nih. Nah, dibuka-buka itu. Oh, nih keren nih. birunya bagus. Wih.
Ini bisa buka. Ini aku buka lah ini. Ya. Iya. Ini pada ini license. Biru metalik gitu. Candy. Ini Porsche 918. Ini wah ini bagus juga sih ini detailnya nih. Maksudnya. Nah ini nih. Ya sih the best. Nah ini ada atapnya ini. Atapnya karbon lagi nah. Oh bisa buka mas. Nah, ini bisa ditaruh. Iya. Ini spoiler juga bisa. Oh. Iya. Iya. Keren Ini sih. time mikro nih. Oh ini tuh mikro. Nah, time mikro nih. Oh, pantesan. Ini pelaknya udah ganti. Iya. Hah? Kalau itu udah nanti. Ini pelaknya pakai TRGT Blackstone PP9 kok. PP5 PP9 ya lupa aku nih. Kena forget dia. Ini kalau kita di kafe kayak gini nih orang bilang nih lagi ngeliatin cincin apa gitu ya, batu apa gitu. pada pakai ini. Mana lebih nyengkrik ya, kalau bilang barangnya agak takut ya aku. Ya sih ikonik banget sih ini. Stikernya cuma simple gini ya. Iya, sampingnya Mm-mm. RS. Emang salah satu perspektif santai lah. Bannya juga itu. Hah? Bannya juga bagus. Bannya ini nih, ini bannya kayak Bannya habis dipakai di track nih. Ngedop gitu. Nah, ngedok gitu dia. Ini mesinnya mas keren. Ini depannya juga dibukaan, bisa dibuka nih. Detail. Keren sih. Boleh lah. Santai sekali. Oh, ini spoiler ya? Ini Itu tempat mesinnya. tempat buat ini nih. Naruh ya. Panjang ini Tuh. kayak gini. Wih. Emang Baiklah. emang harus ini ya. Emang harus ada diorama biar kerennya. Saya satu diorama sih, ada aman. Buat foto-foto lah. Iya kan? Langganan sampai berangkat premium biar bisa pakai fitur stabilizer itu. Iya, saya kan kalau suka sama Bang Marvin kan kalau nge-cinematic mobil Porsche tuh. Nah, kalau 64 nih susah nggak kira-kira bikinnya? Luar biasa, Bang. Getar tangan aku. Iya. Satu mobil bisa 30 menit sampai 1 jam. Kalau mau benar-benar nak getar sama kali tuh. Iya lah. Itulah dia. Capek asli. Ya, belum semua ya sinematik ini kan capek tuh, Bang. Capek aku. Padahal pakai iPhone ya. Pakai iPhone tuh. Udah ada stabilizernya harus berlangganan lagi Pro. Cut. Capek asli dituruh. Angkat tangan lah kok mau disuruh bikin semua sinematiknya tuh. Nah, diorama macam ini ya sih Bang, kayak showroom. Oh iya, kayak showroomnya. Buat foto-foto lah. Soalnya ini kan udah ada biasa, tinggal dipajang di display ya sih. Ganti. Coba warna putihnya. Mini GT tuh nggak sampai interior kan? Nah, ini sampai interior ini. Iya. Interiornya kan ada kayak apa mundruknya tuh dalamnya. Dan ini mereknya baru tahu saya. Heaven dia. Ini ada skala 164 sama 118 juga di situ. Ini Filmi nih. Filmi ini race-nya rata-rata semua beda merek gitu. Iya. Ada 11 race-nya 11 merek ya dia. Kamera sih om, kok di sentro. Ini nah. Nah, ini Iya sih. Tetap merah paling keren sih. emang Coba ini cakep nih. ini Ferrari 488 Iya. Pista Cakep. ini warna ini Ungu ya. ungu nih. Karena Ferrari nggak harus merah sih buat cantik juga. Ferrari bisa. Ferrari kan nggak harus merah juga, cantik kan dia kan. Iya lah. Keren. Ini agak susah. Detail itu boleh lah ya. Detailnya sih. Ini kalau Ferrari sama Porsche masih lah, kalau Koenigsegg tuh kan jarang orang lirik ya. Padahal ini Nah soalnya kalau di Hot Wheels ini jelek. iya. Iya itu yang bikin halu, Gre. Di Hot Wheels itu jelek gitu. Kalau misalnya Lambo tuh masih bagus. Ini apalagi gitu kan. Ini ya Kenzo masih bagus di sana. Ini keren gitu. Tapi Koenigsegg tuh busuk banget di Hot Wheels. Iya. Koenigsegg yang itu dekal lampu depannya tuh agak kurang. Iya kan? Iya. Meskipun dia reguler ya. Jadi nggak sih premiumnya?
Yang RLC yang baru keluar tuh Koenigsegg Jesko tuh RLC ya. Jesko. Mungkin kalau Bang Mervin nih ngoleksi emang elit sih. Yang bisa dibuka-buka semuanya gitu. Nah itu agak susah juga sih nyari barangnya udah lama juga itu. Ini punya Justin Bieber ya Mas. Jarang juga nih. Jarang kan. Waktu belum dirusak pap Dedi kali ya. Gila hidupnya keren ya. Pakai si biru ribet dia. BWK. Sebenarnya LBWK tuh udah lama sekali kayaknya. Nah udah lama tuh dia. Cuman dia terkenal karena ini aja nih. Nah Sampai R34 kan. R34 nih. Dan Kemarin tuh kapan saya pernah ngeliat baru turun dari kapal kayaknya Pin apa tuh? S15 Nisa Silvia. Oh ini lelang, itu kan barang udah lama sih itu sih bang. Iya, Ini udah lama tuh. kayaknya dibeli Jiko ya kayaknya. Kurang tahu tuh. Cuma itu kan udah sampai busuk lalu bang mobil Iya. tahan di sini kan. Keren banget pas tuh masih di towing tuh. Wih, saya bilang Dan ini. banyak mobil seluruh depan di sini bang. Iya betul. Mobil JDM gitu ya. 34 pun ada. Dalam Be- itu masih dipakai kan di itu di endingnya kan. Benar. Nah di endingnya masih dipakai tuh. Pajak standar berapa sih? Hah? Mobil kayak gini. Pajak standar buat R35 ya itu sekitar 20-an sampai 30 juta. Oh. Nah, tergantung cc juga sih bang. Kalau ini GTR ini kalau nggak salah 3.800 cc twin turbo dia V6 kan. Mesinnya kan. Venom. Dia berdasarkan ini ya kayak misalnya yang mobil-mobil kayak Aventador ini. Ketika kayak mobil begini ini orang pajak yang datang ke rumah coy. Iya betul. Kalau Aventador ini pajaknya sekitar 100 jutaan ya. CC-nya kan dia 6.200, 6.300 nggak salah ya, V12 ya. Ini sekitar, ini pernah saya ngintip nggak yang pas ini Bugatti Veyron tuh, kok pernah tahu ya Bugatti Veyron masuk itu tuh. Itu pernah ngintip pajaknya itu sekitar 200 jutaan nggak salah. Nggak usah dipakai-pakai lah untuk mobil. Cuman nggak laku kan akhirnya kan diekspor ke Dubai lah akhirnya tuh Bugatti tuh nggak laku di Indo tuh. Wih, Jesko aku. Jesko udah beda masa sih, beda era dah sekarang. Apa ungu ya kemarin? Yang Jesko tuh kemarin warna Jesko merah. Kan yang ungu ada mau sih. Oh iya, itu masih jalan tuh, Ini tadi yang jatuh loh, Mars. Masih Aman, masih aman loh. aman, bahannya masih kuat dia. Kayaknya kalau buat main-mainin kan aman gitu. Kuat sih. Kuat emang bahannya. Saya kalau lepas kan kayak kemarin katanya yang lepas nih bang, spion yang ini nih. Nah, saya pasang ulang ya, tinggal pasang rem aman sih, nggak ada nempat bekas juga. Kok resin tuh ada bang, bingung aku mau lem ulangnya gimana. Iya. Tapi itulah bang, kalau misal mau lem tuh di lem yang itu tuh data HP. Oh gitu ya. Jadi ketika dia tuh kayak apa ya? Ya kayak apa ya? Jadi kalau misalnya dibuka tuh dia nggak bekas. Oh info baru gak sih itu ya? Yang A600 berapa sih? Ada tuh yang biasanya dipakai tuh. Ini pun bunglon ya? Ini ungunya dia kayak bunglon dia. Bunglon kan nama tuh. Nah, ini kayak biru. Biru tapi ungu, ungu tapi biru. Imola nih. Cantik nih warnanya nih. Ini diecast nih. Ini diecast. Ini LCD. Saya tuh udah terlalu ini sih, udah terlalu suka sama satu jenis gitu. Maksudnya satu merek kayak S15 tuh. Jadi S15 semua yang lagi dikumpulin gitu. Jadi nggak random gini. Tapi random ini keren loh. Iya, dia kayak Jadi kalau misalnya ditaruh di diorama tuh jadi kayak mobilnya banyak gitu. variasi kan, variasinya. Di jalan gitu kan. Tapi rata-rata ya emang itu ya, emang sukanya tuh mobil yang semi race gitu lah ya. Iya, semi race. Sama. Kayak model liar. Kayak ini kan di Hot Wheels kan gede banget. Iya, iya. Mm-mm. Ini kan presisi Ferrari yang 99 tuh, S99. 9 GTO nih. Keren. Cantik sih juga warnanya. Ikonik tuh. 93 biasanya itu. Iya, iya. Tapi Porsche tetap ikonik ini. Dia GT3 RS. Iya. Beli kesukaan Grady. Ya, bayar kah? Aman aja. Aman aja. Berapa nih? 1 juta lah Gre. DP ya dulu.
DP ya dulu. Pagani. Tapi saya jujur suka yang buka-buka sih. Iya betul. Buka sih. Maksudnya worth it lah, beli mahal pun maksudnya bisa dinikmatin dalamnya gitu ya. Iya betul. Ini kan ya Mm-mm. ada case kan ini kayak ini kan bisa dibuka. Iya, makanya. Ada beberapa ini yang kayak gini nggak bisa dibuka. Boleh lah. Nanti warnanya pun ramai warnanya, beda-beda warna kan. Dan benar-benar warna ini, warna aslinya mobilnya gitu. Jadi bukan dibuat-buat gitu. Betul. Kalau ini kan kalau orang nggak pernah nengok ini LaFerrari ini warnanya agak aneh kan. Mm-mm. Ini Ferrari ini ada di Cina, di Hong Kong. Kalau bukan dari warna resmi tapi di Hong Kong dikeluarin warna ini nih. Karena bayar terbesar Ferrari kan kebanyakan dari sana tuh. Dia dibuatkan warna khusus buat di sana dia. Nah, ini warna unik lah ini kebanyakan nih. Warna-warna yang Udah pernah nonton sejarah Ferrari belum? Wah, ada tuh filmnya. Iya. Yang lawan Ford juga ada kan. Lambo juga ada film sendirinya dia. Iya, yang kenapa Ferrari itu sama Lambo tuh selalu bermusuhan gitu. Itu ada film. Keren. Pagani itu ikoniknya spion ya. Oh, ya. Pagani ya Sama kayak- lampu depan itu loh yang bikin keren. Pagani itu. Pagani itu emang modelnya sih. Terus Dia kan- dia tuh kerennya tuh kalau dipakai buat balap itu loh. Nah ini Yang 24 hours apa sih? ya, yang 24 itu Le Mans tuh. Le Mans tuh. Wih, gila itu keren-keren mobilnya. Nah, kalau buat balap, memang rata-rata Pagani ini mobil balap juga. Iya, Ini kayak Toyota R, ini kan penuh import ini. Cuma kalau mau les suruh grey. Bisa loh grade. Grey itu kalau mau les mengkilat. Airnya licin dibikinnya. Air nggak nempel ya. Boleh kalau grey disuruh moles, boleh lah. Spesialis lah dia. Spesialis moles lah dia. Kan dari ikut customer. Jadi dia pantesan kok saya pegang licin, udah dipoles sama dia. Ini kok ngerawatnya gimana lah bang? Saya merawatnya paling ya beberapa minggu sekali paling saya Semprot ya. semprot angin. Karena kan dia mungkin kan udah ada akreditnya jadi mungkin jarang. Iya sih. Nah, luarnya saya bersihkan, dilap-lap, dipakai bar. Iya sih. Ini lebih awet lah dia. Kalau racing kan butuh apa? Lebih ekstra dia. Cuman ini yang paling sering dibawa yang mana bang? Pernah nggak sih? Yang paling sering Istilahnya diecast with pocket gitu kan? maksudnya? Yang sering dibawa buat foto di luar gitu. Ada nggak sih? Sejauh ini yang buat dibawa foto keluar sih belum ada. Belum ada di rumah terus ya? Nah, taruh di rumah terus. Paling yang paling sering difoto sih belum ada sih ya. Soalnya masing-masing paling ini. Iya karena Ini dua, cerah-cerah ini ya. ada dua ini paling mungkin lebih sering lah.